sore. Selamat datang dalam acara ulang tahun PPA Among Tresno IO 817 yang kelima tahun. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Oh, hari ini spesial banget ya, Bu. Bener ya, hari Kita yang spesial. Keluarga besar PPA Among Tresno bahagia semua karena hari ini hari ulang tahun PPA yang keberapa, Bu? Yang kelima. Walaupun di tengah pandemi ya Mbak Petra, tetapi tetap sukacita ya, karena kita berulang tahun. Jadi hari ini kita mau bersukacita. Setuju semuanya yang di rumah? Harus Ya, setuju. Oke. Bersyukur sekali PPA kita udah berusia yang kelima tahun. Ya kita patut bersyukur ya anak-anak. Kita sudah memasuki tahun yang kelima PPA Among Tresno. Ya, patut bersyukur kepada Tuhan, sebab anugerahnya, kemurahannya telah diberikan kepada kita. Ya, kita bisa merasakan campur tangan Tuhan sepanjang tahun ini. Kita mengikuti pembelajaran, mengikuti segala sesuatu dengan online, tapi tetap semangat, semua diberkati Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum masuk dalam doa, kita akan sama-sama menaikkan pujian, sebab kemurahan Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
semua. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita, perayaan kita pada hari ini. Karena Tuhan sudah memberikan kemurahan. Ya, kita memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh menyaksikan kemurahan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada, itu karena anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh merayakan ulang tahun PPA kami yang kelima. Terima kasih buat campur tangan-Mu. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kami mau sama-sama bersuka cita, kami mau sama-sama bersyukur untuk merayakan kebaikan Tuhan, merayakan ulang tahun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengikuti acara ulang tahun PPA, kita sama-sama katakan amin. Ya. Oke. Hari ini sangat bersuka cita, sangat semangat, Senang. Iya, senang banget toh Bu. Umurnya nambah Ulang 1. tahun. Iya. Ulang tahun kok Mbak dapat hadiah. Wah. Hadiahnya banyak. Hadiahnya besar apa banyak? Banyak. Besar dan banyak ya. Oke. Siapa yang mau dapat hadiah? Yuk nyanyi dulu, bersuka cita sebab Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Bersorak-sorai bersuka cita bersama dengan Tuhan. Boleh semua bangkit berdiri, bertepuk tangan dan memberikan pujian yang baik buat Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Susahlah raja dalam hidupku, terpaksa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku segenap jiwa. Penuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus Allah Raja dalam hidupku, terpaksa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. Ya. Berjalan bersama Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan kita untuk ke depan lebih baik lagi. Lebih maju Bu. Lebih Kayak maju. tema hari ini. Temanya apa tuh ya? Dari Temanya- tadi kok belum ada ya temanya. Temanya itu diambil sebagian dari
tema Hari Anak Nasional. Oh iya ya, ini memperingati Hari Anak ya bulan Boleh, Juli. Bu, ceritanya. Iya. Temanya itu PPA hebat, anak terlindungi, Indonesia maju. Ulangi Mbak Petra nanti biar Oke. kita semua mengucapkan tema hari ini ya. Biar Tadi semuanya apa? tahu ya, Biar Bu. semangat nanti kita akan mengucapkan bareng-bareng ini dicoba dulu ya. Oke. PPA. Pakai gerakan pakai biar gerakan. semangat. Iya. Gimana? Ya. Gini. PPA hebat, anak terlindungi, Indonesia maju. Gitu ya. Oke. Ya. Nanti ngikuti kami yang ada di sini ya, anak-anak semangat mengucapkan tema ya perayaan ulang tahun PPA kita hari ini ya. Nanti dihitung 1 sampai 2 Mbak Petra ya. Oke. Supaya nanti semuanya orang tua boleh ikut ya. Boleh, harus. Yuk. Mbahnya boleh ikut juga ya, semuanya ya. Semangat ya. Oke, Nanti yuk. bilang PPA hebat, anak terlindungi, Indonesia maju gitu ya. Panjang, majunya panjang ya. Harus panjang. Ya. Oke, dihitung dulu Mbak Petra. Oke, 1, 2, 3. PPA hebat, anak terlindungi, Indonesia maju. Musik, greng 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 greng. Wah, semangat sekali ya. Wah, saya yakin anak-anak PPA akan jadi anak yang hebat, berdampak buat Indonesia, membawa Indonesia maju ya. Pasti, Bu. Oke. Biar kita ndak goyang, kita juga harus dengerin firman Tuhan, Iya, Bu. karena tanpa kekuatan firman Tuhan kita tidak bisa berjalan. Iya. Ya, kalau kita bisa lampaui 5 tahun ini itu karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada Pasti. kita. Baik, anak-anak yang ada di rumah, ya teman-teman PPA yang ada di rumah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Duduk yang terbaik, berikan hati yang terbaik untuk kita bisa terima firman Tuhan. Sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dalam hadiratmu menyembahmu. Di kakimu,
ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, dalam hadiratmu menyembahmu. Kami tersungkur di hadapanmu Tuhan, tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, tak ku lepaskan, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, pengirimku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kami bawa setiap pikiran kami, kehendak kami kepada Engkau Tuhan. Ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Selamat ulang tahun untuk PPA Among Tresno Gereja Baptis Indonesia Candi yang kelima, anak-anak penerima manfaat dan orang tua, dan kita semua ya, semua pelayan-pelayan Tuhan, para mentor, staf dan semua aktivis dalam PPA kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dan minta pemimpinan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini, kami sungguh bersuka cita karena Tuhan memberikan tahun-tahun perjalanan bagi PPA kami untuk melayani anak-anak penerima manfaat, untuk mereka bisa bertumbuh di dalam kerohanian mereka dan juga akan berguna bagi masa depan anak-anak penerima manfaat. Dan kami mohon biarlah firman-Mu akan menolong kami semua untuk melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi anak-anak dan tujuan yang Tuhan ingin kehendaki dalam kehidupan anak-anak sampai memiliki masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak penerima manfaat, semua pelayan-pelayan Tuhan dari staf PPA, para mentor dan semua termasuk anggota Gereja Baptis Indonesia Candi Semarang dan juga cabang Jatingaleh yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ini tahun yang kelima untuk perjalanan PPA Among Tresno kita. Dan saya ingin kita akan merenungkan firman Tuhan seperti dalam tema Hari Anak Nasional kita ya, bahwa
kita melindungi anak dan Indonesia akan maju. Jadi ini hal yang penting bagi kita, gereja kita, dan keluarga kita, generasi kita. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ulangan 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ingin baca untuk saudara-saudara semua. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara-saudara, Allah sangat memproteksi, melindungi anak-anak. Dia dalam sejarahnya, kalau dalam konteks di sini, bahwa Tuhan memiliki bagian yang besar. Dia dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi bahwa tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Saudara-saudara, ini gambaran yang diberikan oleh Alkitab bahwa umat-Nya itu disebutkan sebagai anak-anak-Nya. Tuhan memiliki bagian dari Tuhan adalah anak-anak-Nya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dia mengelilingi anak-anaknya, mengawasi dia, mengawasi mereka, dan dikatakan di situ dia menjaga seperti atau sebagai biji matanya. Saudara, ini hak yang istimewa, privilege bagi anak-anak Tuhan, karena Allah menjadi teladan dalam melindungi anak-anaknya. Ini yang luar biasa ya saudara-saudara. Secara natural saudara-saudara, kanguru melindungi anaknya, menaruh anaknya di kantong perutnya. Ular melindungi telur-telurnya, dia mendekap mereka di atas tanah, dia melilit telur itu. Kemudian kita juga bisa lihat misalnya beruang, ya, beruang kutub misalnya, yang punya keistimewaan selalu beranak kembar. Dan selama 16 bulan dia menjaga anaknya sampai anaknya bisa berburu. Ini luar biasa ya. Kemudian citah itu seperti kucing harimau yang larinya bisa sampai 80 km per jam. Dia melindungi anak-anaknya dari 0 sampai 6 bulan. Bahkan ada yang sampai 16 bulan supaya sampai anaknya bisa mandiri untuk berburu. Saudara, ini hal yang mengherankan, tetapi ini hal yang natural, alamiah, bahwa induk atau ibu, atau hari ini kita bandingkan dengan manusia, orang dia melindungi anak-anaknya, itu sudah menjadi ketetapan dari Tuhan. Seperti gambaran di dalam kitab Ulangan ini, bahwa Tuhan melindungi anak-anaknya. Bukan saja melindungi dari ancaman bahaya saudara-saudara, tetapi juga melindungi akan kelestarian dari anak-anaknya, supaya mereka bisa survive, supaya mereka bisa hidup dan bertahan di lingkungannya. Nah, ini tugas dari orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Teladani seperti Tuhan menjagai anak-anaknya. Dia mengelilingi mereka, dia menjagai seperti biji matanya. Wah, ini hal yang penting ya bagi orang-orang tua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya anak-anak atau kakak-kakak kepada adik-adiknya. Inilah yang dimaksudkan supaya kita bisa
bukan saja hanya melindungi secara fisik ya, atau secara mental, psikologinya, tetapi juga hal yang kedua yang dituntut oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini, supaya kita bisa melatih mereka. Nah, ini yang kedua, ini hal yang penting. Melatih itu bahasa populernya, tetapi kalau bahasa rohaninya memuridkan. Memuridkan itu mengajar, tetapi juga menjadi contoh bagi mereka, meneladani bagi anak-anaknya. Orang tua tidak hanya sekedar memberikan instruksi, pendidikan, mengajar, tutorial, tetapi orang tua harus juga memberi contoh untuk anak-anaknya bisa hidup, survive dalam kehidupan mereka. Nah, mari kita lihat di sini saudara-saudara, dalam ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Loh Pak, kok isi sarang dari Raja Wali kok harus digoyang, harus dibongkar? Nah, ini rahasianya. Jadi Raja Wali induk waktu sudah melihat anaknya ini sudah bulu-bulunya sudah lengkap, bulu sayapnya sudah lengkap, dan siap untuk mencari makan sendiri, maka ada sifat alamiah dari Raja Wali itu, dia membongkar sarangnya. Dan kemudian mendukung anaknya ini di atas kepaknya, atau mencengkeram dengan cakarnya itu, dia bawa terbang tinggi, kemudian di atas saudara-saudara dia lepaskan anaknya. Bukan untuk bermaksud membahayakan anak dari Raja Wali ini, tetapi waktu anak ini lepas dari cengkeraman induknya, maka mau tidak mau dia akan mengembangkan sayapnya, akan mencoba mengepakkan sayapnya dan mencoba untuk terbang dengan hembusan angin yang ada di depannya. Dan dia harus melewati itu. Dan akhirnya endingnya anak Raja Wali ini bisa terbang. Saudara-saudara, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam gambarannya, bahwa laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atasnya. Jadi waktu anak ini akan jatuh terantuk kepada tanah atau batu, maka dia dengan cepat akan menangkapnya dan membawa ke atas lagi dan melepaskannya di atas, dan menangkapnya lagi waktu mau jatuh dan dibawa naik lagi dan dilepaskan di udara tempat yang tinggi, supaya anak burung Raja Wali ini bisa terbang. Saudara-saudara, ini juga gambaran bahwa dalam ayat yang ke-12 dikatakan, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Nah, saudara, yang praktis dari orang tua untuk anak-anaknya, gimana Pak saya bisa mendidik, memuridkan, melindungi anak-anak saya, termasuk yang kedua, melatih mereka. Jadi kalau melindungi jelas semua, termasuk secara rohani, saudara-saudara mengajar, tetapi juga perlu ditindaklanjuti dengan melatih mereka. Melatihnya bukan hanya sekedar sekali lagi tutorial, tetapi membagi kehidupan Anda untuk anak Anda. Bagi kehidupan Anda, menjadi contoh bagi mereka, menjadi teladan bagi mereka. Kalau Anda ingin anak-anak Anda bisa mengeluarkan perkataan yang baik, contohin untuk mereka bisa berkata-kata yang baik dan hikmat dan benar dan baik yang perlu dilakukan oleh mereka. Jadi misalnya saya ingin anak saya punya keterampilan untuk mencuci, membersihkan motor, saudara-saudara. Ya, dalam minggu ini saya ngomongin anak saya, Joas, kamu perlu bertanggung jawab terus, inisiatif sendiri untuk membersihkan motor. Jadi saya membersihkan motor, jadi pertama tentu perlu instruksi. Saya membersihkan motor, saya minta dia, ayah bersihkan motor ayah, kamu bersihkan motormu. Jadi kita mengelap motor dengan kisi-kisi mesin, dengan detail, dengan baik-baik. Ini perlu diajarin. Nah, kalau sudah diajarin, dia melakukan kerja bersama dengan kita. Kemudian step selanjutnya, dia akan berinisiatif sendiri, dia akan bekerja sendiri, dan kita membantu dia. Nah, step yang terakhir, dia berinisiatif sendiri, dia mengerjakan sendiri, dia mengerjakan sampai selesai tanpa bantuan kita.
Saudara, itu adalah cara melatih, menuntun ya, memuridkan. Ada contoh sebagai ayat yang terakhir untuk menguatkan kita saudara-saudara dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, semua orang tua ingin melindungi anaknya, memproteksi mereka dari bahaya, dari hal-hal yang jahat, dan ingin memastikan anaknya hidup sukses dan berhasil. Tetapi tidak cukup saudara melindungi hanya dari bahaya, tetapi kita perlu membimbing mereka, melatih mereka, menuntun mereka seperti Tuhan menuntun anak-anaknya kita semua. Mari saudara hidup dengan kehidupan iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, kalau mau ngajarin anaknya rajin beribadah, orang tua rajinlah beribadah. Kalau mau minta anaknya bisa dilindungi dari pergaulan yang buruk, mari beri contoh kepada anak-anak pergaulan orang tua yang baik, termasuk kepada anak-anaknya. Jadi supaya kita bisa seperti tema kita, lindungi anak, Indonesia maju. Lindungi anak, keluarga Anda berhasil. Melindungi anak, masa depan anak akan cerah dan orang tua diberkati. Lindungi anak, maka keluarga Anda akan berbahagia. Melindungi anak, maka kehidupan anak itu sendiri juga berbahagia. Karena ada iman yang hidup di dalamnya. Iman ini yang mendorongnya untuk mau belajar, mau menjadi anak yang teachable, mudah diajar, mudah diberi contoh, mudah untuk mau belajar. Dan ini hal yang penting saudara-saudara, hikmah dari ulang tahun PPA kita, lindungi anak, baik orang tua, kakak-kakak kepada adik-adikmu, dan berilah teladan, bagikan hidup Anda, teladani mereka, dan supaya kita bisa bersama-sama berhasil di dalam Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Saya berikan kesempatan kepada setiap anak-anak untuk berdoa, bersyukur jika Tuhan Yesus sudah memilihmu, memanggilmu menjadi anak-anak Tuhan. Bersyukurlah dan nyatakan bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan Yesus. Karena inilah bagian Tuhan ialah umatnya. Silakan saudara, anak-anak, orang tua juga bisa bersyukur Anda diberikan harta yang berharga, yaitu anak-anak, anugerah yang luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada Anda sebagai orang tua dan keluarga Anda. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami menjadi umat-Mu, dan bagian Tuhan ialah umat-Nya. Dan kami sungguh bersyukur juga menjadi orang tua, di mana Tuhan memberikan anak-anak yang sangat berharga. Dan biarlah kami orang tua dapat meneladani apa yang Tuhan kerjakan bagi umat-Mu. Engkau melindungi mereka, menjagai mereka seperti biji matanya, dan menuntun mereka sepanjang hidupnya, untuk mereka menjadi anak-anak yang berhasil, yang dituntun oleh firman Tuhan, dan hidup mereka akan dapat mengatasi semua tantangan karena firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, lindungilah anak-anak kami dari setiap bahaya, ancaman, intimidasi, tantangan, kegagalan, dan lain sebagainya. Dan kami mohon biarlah hikmat dan pertolongan Tuhan atas anak-anak kami, atas kami semua sebagai orang tua, untuk bersinergi, bekerja sama, sehingga anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang memiliki hari depan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan mereka dengan cerah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, ya, teman-teman PPA,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya. Hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kita supaya kita terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan setiap pengharapan kita, masa depan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya di tahun fiskal yang baru ini kita boleh diberikan kekuatan supaya bisa menyelesaikan fiskal yang akan datang dengan campur tangan Tuhan ya Mbak Petra. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Eko yang sudah melayani kami, memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, dan Tuhan akan pakai Bapak semakin luar biasa. Oke, apalagi ya Mbak Petra hari ini ya? Kan ini juga ada kenaikan kelas. Nah, tapi sebelum kenaikan kelas kita mau mereview, melihat ulang ulang tahun PPA dari tahun ke tahun, dari tahun pertama sampai keempat berarti gitu ya. Jalannya seperti apa ya? Berarti sudah 5 tahun ya hari ini ya. Kita mau saksikan ya, teman-teman PPA yang di rumah perhatikan, kita mau menyaksikan perjalanan PPA kita dari tahun-tahun yang pertama sampai hari ini. Apa ya yang terjadi? Mari kita mau saksikan videonya. Jumpa kembali di acara spesial kita hari ini, ulang tahun PPA yang ke-5. Sungguh kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Tuhan memberkati kita dengan banyak sekali berkat. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun kedua di masa pandemi ini. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita semua. Tapi itu semua menunjukkan begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana Dia begitu memberkati kita. Ingat ketika pertama kali 22 Juli 2016, hari pertama kita secara resmi mengumumkan PPA IO 817 dengan wajah yang baru. Perpaduan dari PPA IO 573 dan PPA IO 817. We are one. Semangat yang kita dengungkan saat itu, bahwa walaupun kita berasal dari dua tempat yang berbeda, tetapi kita memiliki semangat yang sama, bahwa kita adalah satu. Tuhan yang mempersatukan kita. Tuhan ingin supaya kita bekerja bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, menjadi satu kekuatan yang kuat. Masih ingat 22 Juli 2016 ketika kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita bersama-sama memakai kaos warna merah. Ada yang kaosnya masih ada? Harusnya masih ada, karena itu menjadi momen buat kita bersama-sama. Wajahku ya, itu tahun 2016. Lalu apa yang kita lakukan di tahun 2017 ketika kita berulang tahun yang pertama? Tahun 2017 adalah tahun ketika kita masih bisa seru-seruan tiup lilin bersama-sama. Pandemi masih sangat jauh sekali, tetapi itu menjadi satu momen yang berharga ketika kita bisa bersama-sama, setiap bagian dari PPA, penanggung jawab kemitraan, komisi, staf PPA bisa bersama-sama meniup lilin, bahkan membagikan roti ulang tahun kepada perwakilan anak-anak PPA. 22 Juli 2017. PPA bergerak bersama. Itu tema yang kita ambil di ulang tahun kita yang kedua, 27 Juli 2018. Hari itu juga kita launching unit-unit kegiatan yang ada di PPA. Kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi kegiatan pengembangan minat bakat buat kalian anak-anak PPA. Karena dengan kegiatan-kegiatan tersebut, minat kalian bisa tersalurkan, bakat-bakat yang kalian punya bisa kalian asah dan bisa kalian pakai akhirnya nanti untuk melayani Tuhan bersama-sama.
masa melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas seperti sebelumnya. Mau tidak mau PPA harus melakukan penyesuaian. PPA harus membuat kegiatan-kegiatan dengan model pendekatan yang baru. Ulang tahun PPA yang keempat menjadi kegiatan virtual pertama yang dilakukan oleh PPA, merespon kondisi yang ada saat itu. Tetapi itu bukan berarti ulang tahun keempat menjadi ulang tahun yang biasa-biasa saja. Justru sebaliknya, ulang tahun keempat menjadi ulang tahun yang istimewa ketika PPA mewisuda 7 orang anak-anak yang sebelumnya dilayani di PPA. Tahun-tahun sebelumnya wisuda dilakukan secara bersama-sama secara klasteral. Orang tua terbatas untuk mengikuti. Anak-anak hanya sebagian yang bisa menyaksikan. Tetapi di ulang tahun yang keempat, semua bisa merayakan bersama-sama bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada anak-anak tersebut, sehingga mereka bisa menyelesaikan masa pensponsoran mereka di PPA. Mereka bisa merayakan akan kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup mereka melalui kegiatan wisuda PPA. Ulang tahun yang keempat juga menjadi peneguhan bagi kita bersama-sama untuk tidak pernah melupakan bagaimana berkat kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan limpahkan. Tahun-tahun sebelumnya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Di masa pandemi pun pasti Tuhan menolong dan memberkati, karena Dia Allah yang senantiasa menyertai kita berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. 2021 kita merayakan bersama-sama ulang tahun PPA yang kelima. Tahun kedua masa pandemi yang kita jalani. Begitu luar biasa Tuhan menolong kita. Begitu luar biasa penyertaan yang Dia berikan kepada kita. Banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Banyak hal-hal yang harus kita sesuaikan. Ada juga beberapa di antara kita yang harus mengisolasi diri mereka karena terpapar COVID. Tetapi lepas dari itu semua, kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya luar biasa dalam setiap hidup kita. Dia memampukan kita untuk melewati masa-masa yang dalam beberapa kondisi terasa sangat berat sekali. Tetapi berkat penyertaan Tuhan juga sangat nyata kita rasakan. Sponsor-sponsor yang sangat memberkati, yang sangat memperhatikan anak-anaknya selama masa pandemi. Dukungan-dukungan yang tetap mereka berikan supaya anak-anak mereka tetap ada dalam kondisi yang sehat, tetap terjamin kehidupannya. Itu salah satu cara yang Tuhan pakai untuk memelihara kita. Jadi, jangan pernah kita menyerah. Seberat apapun hari-hari yang akan kita jalani di masa pandemi yang belum berakhir, ingatlah, Tuhan sudah banyak menolong kita di tahun yang lalu. Tuhan pasti juga akan lakukan hal yang sama di tahun ini. Kita akan tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik, dengan sangat ketat, bahkan lebih ketat lagi. Karena kita ingin setiap dari kita akan tetap sehat, akan bisa melewati masa pandemi ini. PPA hebat, anak terlindungi, Indonesia maju. Itu yang menjadi harapan kita bersama-sama, menjadi doa kita bersama-sama, sambil mengimani akan penyertaan Tuhan di tahun ke-6 perjalanan PPA kita. Selamat ulang tahun PPA Among Tresno yang kelima, 23 Juli 2021. Tuhan memberkati. Kemeriahan ulang tahun kurang lengkap tanpa tiup lilin. Walaupun kita ada di tempat-tempat yang berbeda, mari bersama-sama kita akan meniup lilin
sebagai tanda syukur kita akan ulang tahun PPA kita yang kelima. Anak-anak silakan bisa menyiapkan kreasi lilin kalian di rumah bersama dengan keluarga kalian. Silakan kalian tiup lilin itu setelah aba-aba yang nanti saya berikan. Jangan lupa ambil dokumentasinya, ambil fotonya atau videonya. Pastikan bahwa foto terbaik yang nanti akan kalian kirimkan kepada mentor. Ada hadiah menarik yang disiapkan untuk foto yang terbaik. Mari kita akan tiup lilin bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun PPA Among Tresno yang kelima. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan PPA, boleh menjadi berkat untuk para penerima manfaat dan keluarga. Dan berharap PPA Among Tresno boleh terus menjadi berkat, dapat membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, 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 yeay. Selamat ulang tahun buat PPA Among Tresno yang kelima. Tetap setia dalam melayani dan Tuhan akan selalu melimpahkan berkat ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun PPA yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun PPA Among Tresno IO 817. Semakin semangat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi anak-anak negeri. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PPA Among Tresno yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PPA Among Tresno yang kelima. Kiranya tetap menjadi berkat di ladang pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Shalom semuanya. Senang sekali kita hari ini merayakan ulang tahun PPA yang kelima. Sudah 5 tahun kita bersama-sama. Kita bersyukur selama ini kita bisa melewati suka dan duka, banyak berkat, banyak pengalaman yang kita alami, dan kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PPA kita. Kiranya PPA kita semakin maju dan semakin menjadi berkat buat semuanya. Baik anak-anak, ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan. Setelah acara HUT ini, kita akan bersama-sama mengisi Google Form ya, yang sudah disediakan, dan nanti kalian semuanya akan mengisi. Ini bukti bahwa kehadiran kalian diperhitungkan. Semuanya diwajibkan untuk mengisi Google Form yang linknya sebentar lagi akan disebarkan, akan di-share ke mentor masing-masing. Nah, Google Form ini akan menjadi pertanda kalian hadir. Dan ini yang akan diperhitungkan buat kalian untuk mengambil sesuatu, yaitu goodie bag atau bingkisan yang akan kalian terima setelah HUT ini.
Jadi kapan diterimanya? Kita akan tunggu bersama-sama setelah ada informasi dari mentor kalian masing-masing. Senang ya merayakan ulang tahun, kita dapat hadiah, kita dapat voucher kalau yang menang. Nah, itu semuanya karena berkat anugerah Tuhan. Oke, semuanya semangat juga buat anak-anak yang sudah naik kelas. Mulai dari kelas mawar, naik ke kelas tulip, kelas lili, dan berikutnya. Siapa saja yang naik kelas, sebentar lagi kalian akan bersama-sama menyaksikan dari para mentor kalian siapa yang masuk di kelas-kelas tersebut. Shalom semuanya, terima kasih karena anak-anak sampai saat ini sudah setia mengikuti kegiatan PPA. Dan saat ini Mbak Misi juga mengucapkan selamat buat kalian yang namanya tercantum di samping ini, karena kalian sudah naik di kelas anggrek. Tetap semangat ya mengikuti kegiatan PPA dan tetap setia juga mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, selamat bertemu kembali dengan Kaita, the one and only di kelas Edelweiss 2. Kaita senang menyambut semua yang masuk di kelas Edelweiss 2 tahun ini. Kaita mau mengucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung di Edelweiss 2 dan yang untuk yang lama kembali lagi selamat datang di tahun fiskal yang baru. Kaita ingin mengajak semuanya supaya di fiskal baru di 2021-2022 kita semua bisa melakukan lebih baik lagi daripada fiskal yang kemarin. Kaitannya mau support kalian terjadilah berbeda dan buatlah perbedaan untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, sampai bertemu di kelas. God bless you. Halo anak-anak kelas Lili 3. Kembali bersama dengan Bu Grace di tahun fiskal yang baru ini, kita kembali belajar ya. Bagi anak-anak yang baru bergabung, Bu Grace ucapkan selamat bergabung. Buat anak-anak yang lama di kelas Lili 3, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, mengucapkan selamat datang di tahun fiskal 2021-2022. Dan dunia dipercayakan untuk memegang kelas Lili 2. Selamat datang. Mari kita bersama-sama belajar. Ya, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Kita bertemu lagi di fiskal yang baru. Pak Jody memperkenalkan diri sebagai mentor di Lili 1. Jadi siapa yang tergabung di dalam Lili 1, kita akan bertemu sepanjang fiskal yang baru ini. Memberkati. Terima kasih. Halo, apa kabar semua? Berharapnya semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Puji Tuhan, kita sudah melewati tahun fiskal yang kemarin dengan baik. Dan saat ini kita memulai tahun fiskal yang baru, yaitu tahun fiskal 2021-2022. Nah, oh iya, masih ingat ya sama Bu Susi ya? Takutnya nanti lupa karena kita lama tidak ketemu. Nah, tahun kemarin Bu Susi mentor kelas tulip 2. Nah, tahun fiskal yang baru ini Bu Susi masih jadi mentor di kelas tulip 2. Nah, ayo siapa saja yang ada di kelas tulip 2, nanti perhatikan ya apakah ada nama kalian di sana. Oke, sampai bertemu di kelas kita nanti. Tuhan memberkati. Halo, selamat sore anak-anak yang dicintai. Kita bertemu lagi di sore yang indah ini di tahun fiskal 2021-2022. Nah, anak-anak, Betik mau memperkenalkan diri. Kalau Betik jadi mentor di kelas tulip 1 ya. Siapa saja sih teman-temanmu yang akan ada di kelas tulip 1? Nanti kalian akan bisa lihat daftar dari teman-temanmu. Selamat jumpa, selamat sore, Tuhan berkati kalian semuanya, dan salam buat keluarga yang ada di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, apa kabarnya semuanya? Luar biasa ya. Kembali bertemu di tahun fiskal 2021-2022. Ya, hari ini Bu Yaya akan memperkenalkan diri. Sekarang Bu Yaya jadi mentor kelas Mawar 2. Ya, siapa nanti ya yang akan di kelas Mawar 2?
kelasnya Bu ya. Ya, sampai ketemu lagi di kelas kita yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ketemu kembali kita di fiskal baru, fiskal 2021-2022. Nah, untuk fiskal ini Bu Estu pegang di kelas Mawar 1. Siapa saja nanti yang ada di kelas Mawar 1, silakan anak-anak nanti melihat daftarnya. Nah, sampai bertemu di fiskal yang baru ini, sampai bertemu di kelas kita yang baru nanti anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi dengan Bu Utami. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat dan semangat ya. Selamat datang di fiskal 2021-2022. Fiskal ini Bu Utami akan menemani Bu Nuni ada di kelas EDW 1. Siapa saja yang akan ada di kelas EDW 1? Nanti silahkan dilihat daftarnya ya. Nah, jangan lupa kalian join di kelas EDW 1. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga besar PPA Among Tresno IO 817. Perkenalkan, nama saya Franklin. Saya adalah staf perlindungan anak di PPA IO 817. Nah, saya kali ini ingin membagikan atau menceritakan bagaimana keluarga kami diizinkan Tuhan untuk sakit coronavirus atau COVID-19. Nah, tepatnya 3 minggu lalu atau bulan Juni kami terkena COVID-19 dari tempat kerja istri. Jadi waktu itu istri kerja dan dijangkiti sama teman kerjanya. Jadi istri udah menggunakan protokol kesehatan, udah pakai masker, udah bawa disinfektan, tapi tetap kena karena di lingkungan kerjanya itu tidak mengutamakan protokol kesehatan. Jadi masker itu jadi hal yang mungkin jadi batasan buat mereka kerja, hingga kadang dilepas dan dipakai. Nah, singkat cerita, setelah hasil
swab antigen kami keluar, kami diberitakan positif. Jadi gejalanya waktu itu yang kami rasakan panas atau demam, badan sampai 38, istri itu kena 38 derajat Celcius, dengan saya sampai 39 derajat Celcius, terus batuk, pilek, sakit kepala, pusing, ada mual. Nah, itu yang kami rasakan ketika kami terkena atau terserang penyakit COVID-19, dan itu sangat menyusahkan dan sangat menyiksa Bapak Ibu, teman-teman. Nah, itu 3 hari 4 hari pertama itu memang benar-benar badan KO, badan lemas, tidak bisa bikin apa-apa. Jadi yang kami lakukan setelah kami positif, yang pertama itu kami lapor ke pihak RT, pihak RW di tempat kami tinggali, lapor bahwa kami akan melakukan isolasi mandiri, dan puji Tuhan pihak RT RW mendukung, mereka support 100%. Terus kemudian kami terus kontak sama fasilitas kesehatan setempat di puskesmas, dan ada banyak bantuan yang kami dapat dari obat-obatan, dari konsultasi, terus ada support juga dari jemaat pasti, dan dari PPA juga. Nah, saya juga lapor ke PPA karena ada beberapa orang di PPA itu yang kontak sama saya sebelum saya dinyatakan positif. Jadi saya lapor ke Bu Suli, saya lapor ke Bu Nuni tentang kondisi keadaan saya dan keluarga saya. Selama 2 minggu kami diisolasi mandiri, ada banyak hal yang kami lakukan. Jadi setelah 4 hari fase pertama lewat, kami mulai pelan-pelan melakukan kegiatan normal di rumah. Jadi tetap memakai masker jadi keharusan. Terus cuci tangan, terus alat makan, alat minum itu kami pakai sendiri-sendiri, saya dan istri. Dan puji Tuhan putri kami, dia itu di swab 2 kali negatif. Jadi dia tinggal bersama kami, dan puji Tuhan, Tuhan menolong dan melindungi sampai sekarang dia sehat. Jadi selain tempat makan dipisah, tempat minum dipisah, kami berjemur. Berjemur itu jadi satu keharusan tiap pagi. Terus minum banyak minuman herbal, dan itu luar biasa, banyak sekali membantu. Terus istirahat yang cukup, jangan sampai terlalu over, terlalu banyak nonton YouTube walaupun cuma di rumah. Istirahat yang cukup. Dan pada awal Juli kemarin, minggu pertama, saya dan istri memutuskan untuk swab kedua kali, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Hasilnya sangat menyenangkan, dan Tuhan terus menjaga keluarga kami ketika kami isolasi selama 2 minggu. Banyak orang yang Tuhan jadikan berkat buat keluarga kami, banyak orang yang telah mendukung kami, menyupport kami dengan doa, dengan usaha, dengan bantuan logistik, dan kami sangat menghargainya. Dan itu sangat luar biasa buat keluarga kami secara pribadi. Jadi keluarga besar PPA yang saya kasihi, kita harus tetap waspada, protokol kesehatan tetap dijalankan, 5M juga tetap dijalankan. Kita harus jadi orang yang tertib, kita harus jadi orang yang disiplin. Semuanya buat kesehatan kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga. Jadi saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah mendukung dalam doa, dalam dana, dalam bantuan logistik ya buat keluarga kecil saya. Terima kasih banyak buat PPA juga, melalui Bu Sulis, Bu Nuni, dan teman-teman PPA yang telah membantu banyak dalam keluarga saya. Dan kiranya semuanya Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih keluarga besar PPA. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sobat-sobat PPA, selamat ulang tahun ya untuk PPA kita yang kelima. Bagaimana dengan sharing Pak Franklin tadi yang memberikan kesaksian kepada kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berjuang, selalu hidup sehat dari paparan COVID-19 dan AIDS, mengingatkan kita semuanya ya bahwa virus corona itu benar-benar ada loh. Yuk, kita sama-sama tetap melaksanakan protokol kesehatan. Di hari yang penuh sukacita ini, dalam rangka ulang tahun PPA yang kelima,
PPA bagi-bagi goodie bag. Isinya antara lain alat-alat protokol kesehatan. Ada sprayer, hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker, dan tisu basah. Nah, gunakan itu ya sobat-sobat PPA sebagai pembiasaan hidup sehat, supaya kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain di sekitar kita dari paparan virus corona. Laksanakan ya protokol kesehatan. Aman, sehat, selamat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Pendeta Eko untuk memimpin doa ucapan syukur dan doa penutup pada ibadat kali ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian syukur hari ulang tahun PPA Among Tresno Gereja Baptis Indonesia Candi hari ini, dan kita akan bisa berdoa bersama-sama dan mengakhiri kebaktian syukur kita. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami semua penerima manfaat, orang tua, dan semua staf koordinator hingga mentor dan komisi PPA di Gereja Baptis Indonesia Candi Semarang, dan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk penerima manfaat, anak-anak atau keluarga dari penerima manfaat yang sedang sakit, yang sedang isoman di rumah mereka. Bapa, jamah dan sembuhkan mereka. Kami percaya akan mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya akan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus Allah yang mengasihi kami, memberkati, dan supaya setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit dipulihkan kesehatannya oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang naik kelas maupun yang akan kuliah dengan mengajukan dana penunjang bagi perkuliahan mereka melalui PPA kami, CIV. Tuhan, Engkau yang memberkati, membuka jalan bagi anak-anak-Mu, sehingga berkat-berkat Tuhan dilimpahkan, dicurahkan bagi mereka, sehingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan dikerjakan, dijalani oleh anak-anak-Mu karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk damai sejahtera-Mu atas kami, dan biarlah kami merasakan kasih, sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan, dan rezeki tiap harinya yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk ulang tahun PPA kami, PPA Among Tresno yang kelima, dan kami percayakan kepadamu Tuhan pelayanan kami semua, supaya pelayanan kami sungguh menjadi berkat bagi anak-anak penerima manfaat untuk mengasihi mereka, melindungi mereka, sehingga kemajuan dan keberhasilan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan mereka, dan kami bisa bersama bersukacita. Terima kasih Tuhan, inilah kebaktian syukur kami persembahkan untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun PPA Among Tresno kita yang kelima. Tuhan Yesus memberkati, melindungi anak Indonesia maju. Acara demi acara sudah selesai, tidak terasa ya, saking senangnya, saking sukacitanya, walaupun kali ini juga yang kedua kali kita mengadakan ulang tahun secara live streaming, tapi Bu Yaya lihat dari sini ya Mbak Petra, anak-anak semangat semua. Wah, itu di rumah-rumah dihiasi dengan balon-balon ya. Ada tumpeng, ada kue tar. Nah, mereka meniup lilin ya, meriah ya, setiap rumah memperingati ulang tahun PPA yang ke-5. Masa PPA-nya ulang tahun kita enggak ngucapin ya? Iya, baik, ngucapin Bu. Teman-teman yang di rumah, ya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun PPA Among Tresno yang kelima. Setelah itu nanti boleh tepuk tangan yang terbaik gitu ya, dihitung ya. Selamat ulang tahun PPA Among Tresno IO 817 yang ke-5. Terus sore-sore ya. Oke, dihitung ya Mbak Petra. Ya Bu, dihitung. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun PPA Among Tresno IO 817
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, PPA. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekali lagi semua berdiri ya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, PPA. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan buat PPA kita. Buat anak-anak yang sudah hebat menyaksikan acara ulang tahun PPA dari awal sampai akhir ya. Terus semangat, terus sukacita, walaupun di tengah pandemi, tetapi Tuhan kita tetap menyertai kita. Jangan takut, sebab Allah beserta dengan kita. Baik, acara demi acara sudah selesai. Saya melihat kalian luar biasa, tetap semangat ya. Pesannya tetap jaga protokol kesehatan, ya, walaupun di rumah, kegiatan di rumah tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul dulu, apalagi makan-makan bareng. Ya, oke, sampai ketemu di tahun depan di ulang tahun yang ke-6.